Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas terkait bab persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Baik, fokusan untuk nilai mutlak nantinya ada dua, yaitu pertidaksamaan dan persamaan. Fokus kita pada kesempatan kali ini mencoba terkait persamaan, yakni persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Apa saja yang akan kita cari, yaitu nanti bentuk penyelesaiannya. Di sini ada terdapat 3, di mana tidak ada penyelesaian, kemudian tepat satu penyelesaian, dan banyak penyelesaian, seperti itu. Untuk pertidaksamaan juga fokus kita pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kemudian bagaimana definisi nilai mutlak? Nah, nilai mutlak itu diberikan simbol 2 buah garis tegak atau diberikan suatu X bilangan real. Boleh variabelnya diganti dengan huruf lainnya, tetapi keterangannya adalah bilangan real. Nah, di sini diberikan 2 buah garis yang memuat X atau dibaca nilai mutlak X itu memiliki 2 buah kondisi. Kondisi yang pertama, X-nya bernilai positif jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian X-nya bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Contoh penggunaan dari saat definisi nilai mutlak bagaimana? Maka kita dapat perhatikan contoh soal berikut. Untuk poin A, nilai mutlak 1/2 atau setengah sama dengan positif setengah. Nah, kita lihat di dalam nilai mutlak tersebut setengah masuk ke dalam bilangan positif atau dia lebih dari 0. Sehingga hasilnya adalah positif setengah, nilai mutlak setengah itu. Kemudian yang B, nilai mutlak positif 5 sama dengan positif 5. Nah, karena 5 lebih dari 0 atau 5 adalah bilangan positif, maka hasil dari nilai mutlak 5 itu adalah 5. Untuk yang C, nilai mutlak negatif 3 sama dengan positif 3. Nah, di situ ada muncul negatif lagi. Kenapa negatif? Karena alasannya negatif 3 kurang dari 0, yaitu negatif 3 adalah bilangan negatif. Jadi kalau dia yang di dalam 2 buah garis itu negatif, maka nanti dimunculkan lagi tanda negatif sehingga ketemu negatif jadi positif 3, seperti itu. Kemudian agar lebih memahami terkait nilai mutlak ini, mari kita simak terkait contoh soal 1 dan 2. Contoh soal 1, nilai mutlak negatif 4 ditambah nilai mutlak 5 dikurang nilai mutlak negatif 3 sama dengan nilai mutlak negatif 4 menjadi positif 4. Nilai mutlak 5 tetap menjadi positif 5 dikurang nilai mutlak negatif 3 menjadi dikurang positif 3. Sehingga 4 tambah 5, 9. 9 kurang 3 adalah 6. Untuk soal yang kedua, 6 dikurang nilai mutlak negatif 2 ditambah nilai mutlak negatif 5 ditambah 1. Maka sama dengan 6 dikurang positif 2 ditambah 5 ditambah 1 dikurang 10 ditambah 1 ya, sama dengan 10. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada nilai negatif dalam 2 buah garis tegak, maka hasilnya itu adalah positif. Contoh soal yang ketiga, untuk X sama dengan negatif 3, maka tentukanlah nilai mutlak X kuadrat ditambah 6X tambah 5
maka kita dapat langsung substitusikan nilai X-nya sama dengan negatif 3, sehingga sama dengan nilai mutlak min 3 kuadrat ditambah 6 kali min 3 tambah 5. Min 3 kuadrat yaitu positif 9. Ingat, masih dalam garis dua buah garis atau tanda nilai mutlak. 6 kali negatif 3 yaitu min 18 ditambah 5. 9 kurang 18 negatif 9 tambah 5 berarti negatif 4. Oke, kalau dia nilai mutlak dari negatif, tentu hasilnya adalah positif 4. Nah, seperti itu. Yang nomor 4 sekarang. Untuk X sama dengan 2, maka tentukanlah nilai 4 dikali nilai mutlak 2 dikurang 6X ditambah nilai mutlak 3X dikurang 8. Maka kita substitusikan atau kita ganti X-nya sama dengan 2. Maka menjadi 4 kali nilai mutlak 2 dikurang 6 kali 2 ditambah nilai mutlak 3 kali 2 dikurang 8. Atau sama dengan 4 kali nilai mutlak min 10 ditambah nilai mutlak min 2. Maka hasilnya 4 kali 10 yaitu 40 ditambah 2, positif 2, yaitu 42. Nah, insya Allah mudah untuk dipahami bagi para santri sekalian. Yang terpenting kita dapat berlatih dengan tekun, kemudian juga bisa mengulang-ulang dari bentuk contoh soal yang lainnya juga. Oke, di sini saya ada memberikan beberapa pernyataan-pernyataan terkait nilai mutlak. Yang pertama, apabila nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak A tambah B, maka dia pernyataannya adalah salah. Kemudian yang kedua, apabila nilai mutlak A dikali nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak A kali B, maka pernyataannya benar. Yang ketiga, nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak A kurang B, maka pernyataannya salah. Nah, ini mengapa bisa seperti itu? Karena tadi kalau definisi nilai mutlak dia memiliki sifat kalau yang di dalam dua buah garis tegak itu bernilai negatif, maka nanti menjadi positif. Nah, seperti itu. Karena nanti akan berpengaruh. Baik, para santri sekalian, saya lanjutkan sifat-sifat nilai mutlak. Di sini bisa para santri lihat. Untuk yang pertama, apabila nilai mutlak fx sama dengan A, maka fx-nya sama dengan A positif atau fx-nya sama dengan negatif A. Kemudian yang B, jika nilai mutlak fx sama dengan A, maka fx kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, ini sifat nilai mutlak. Yang kedua, untuk poin A, jika nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka penyelesaiannya fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Nah, seperti itu. Kemudian yang B, jika nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka fx kuadrat sama dengan gx kuadrat. Kemudian yang ketiga, untuk A, jika nilai mutlak fx sama dengan gx, maka fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Untuk yang B, jika nilai mutlak fx sama dengan gx, maka fx kuadrat sama dengan gx kuadrat, sifat nilai mutlak. Nah, jika x1 adalah penyelesaiannya, maka nanti untuk fungsi gx1-nya harus bernilai positif atau lebih dari atau sama dengan 0. Oke, agar lebih memahami terkait sifat-sifat nilai mutlak tadi, maka kita dapat
memahami contoh soal berikut. Tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan 1. Oke, di sini diberikan dua buah alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian yang pertama, kita harus ingat bahwa untuk yang pertama ini syaratnya adalah positif. Maka untuk X tambah 5 itu kan lebih dari atau sama dengan 0 ya. Atau X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 5. Kemudian untuk yang kedua syaratnya itu harus bernilai negatif. Berarti X tambah 5 kurang dari 0. Atau langsung diubah menjadi X kurang dari negatif 5. Oke. Untuk yang syarat pertama kan positif tadi. Maka di sini tandanya mutlaknya hilang sehingga menjadi X tambah 5 sama dengan 1 atau X-nya sama dengan negatif 4. Untuk syarat yang kedua itu kan harus negatif sehingga untuk X tambah 5-nya dikurungin baru dikasih negatif sama dengan 1 atau boleh negatifnya pindahkan di ruas kanan dengan cara kalikan kedua buah ruas. Nah gitu sehingga X-nya nanti diperoleh negatif 6. Ini min kali negatif kali X, negatif kali positif 5, negatif 5. Kemudian negatif 5 dipindah ke kanan jadi positif 6. Baru negatif X sama dengan 6, maka X-nya adalah negatif 6. Oke, seperti itu. Maka untuk yang alternatif penyelesaian satunya, nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X tambah 5 sama dengan 1 adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan negatif 6. Nah, kalau alternatif penyelesaian 2 menggunakan koordinat kartesius. Oke, maka kita nanti dapat mencari titik-titik koordinatnya dulu. Kita dapat misalkan ruas kiri sebagai fungsi pertama yaitu Y sama dengan nilai mutlak X tambah 5 dan di ruas kanan fungsi kedua yaitu Y sama dengan 1. Oke, kita gunakan yang fungsi Y sama dengan nilai mutlak X tambah 5. X-nya itu bebas disubstitusikan bilangan bulat yang positif atau negatif. Nah, diperoleh pada tabel yang pada slide para santri bisa perhatikan, bisa simak. Nah, maka nanti gambarnya seperti yang di kanan hasilnya. Melukisnya. Kalau disubstitusikan negatif X-nya negatif 8, Y-nya di sini 3. Negatif 8, Y sama dengan 3. Sini letaknya. Kemudian kalau dia negatif 7, turun di sini Y-nya 2. Kalau dia negatif 6, Y-nya 1. Kalau dia negatif 5, maka Y-nya adalah 0. Dan seterusnya hingga nanti kalau dia X-nya 1, maka Y-nya adalah 6. Jadi garis yang memotong ini atau yang bergaris yang berbentuk tanda centang checklist atau benar, nah itu merupakan daerah yang dilukis oleh Y sama dengan nilai mutlak X tambah 5. Nah, kemudian penyelesaiannya bagaimana yang diambil, yaitu yang merupakan titik potong kurvanya, yaitu A negatif 4,1, kemudian yang B negatif 6,1. Yang diambil apa? X-nya, karena kan yang dicari X-nya. Bisa juga menggunakan cara koordinat kartesius ya, atau menggunakan gambar. Nah, kalau contoh soal 2, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nilai mutlak 2X kurang 5 sama dengan 3. Maka kita bisa gunakan cara yang pertama. Untuk 2X dikurang 5-nya itu positif dulu, sehingga 2X kurang 5 sama dengan 3. Nah, dua buah garisnya dihilangkan.
Atau 2x sama dengan 3 tambah 5, 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. Atau kita beri tanda negatif ya, 2x kurang 5 itu dikurungin baru dinegatifkan, atau negatifnya harus pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 3. Jadi 2x kurang 5 sama dengan negatif 3, 2x sama dengan min 3 tambah 5. 2x sama dengan 2, x-nya adalah 1. Kalau cara 2, ruas kiri, ruas kanan itu dikuadratkan. Kalau dikuadratkan, 2 buah garis atau tanda nilai mutlaknya hilang. Kalau 2x kurang 5 dikuadratkan menjadi 4x kuadrat dikurang 20x tambah 25. 3 kuadrat sama dengan 9. 4x kuadrat kurang 20x ditambah 16 sama dengan 0. Kemudian x kuadrat dikurang 5x tambah 4 sama dengan 9. Oke, kita lihat dulu. 4x kuadrat dikurang 20x ditambah 16 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 5x ditambah 4 sama dengan, di sini dituliskannya 0 ya, bukan 9. Kemudian kita faktorkan menjadi x kurang 4 dikali x kurang 1. Diperoleh x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Nah, sama juga hasilnya ya. Ya, baik. Ternyata slide terakhir. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi para santri sekalian. Tetap bersemangat dalam belajar. Saya ucapkan terima kasih. Salam santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.